Sekarang kita masuk ke minggu ke-8. Dan ini seperti yang awal sekali saya katakan ya, kalau pertengahan sampai mid itu kita bicara mengenai site management, maka setelah mid kita akan berbicara mengenai construction method ya, teknologi ya, teknologi apa saja sih advanced construction technology yang berkembang saat ini. Kali ini kita akan membahas modularization and prefab ya. Tapi sebelum itu kita kenali dulu mengenai sejarah lah ya, sejarah dari konstruksi. Nah ini kalau kita bicara mengenai sejarah konstruksi itu sebenarnya berkembang cukup panjang sebenarnya. Sejarah konstruksi itu adalah sejarah sejak dari manusia, peradaban manusia itu sendiri terbentuk gitu ya. Dan sejarah konstruksi, kalau kita bicara mengenai sejarah konstruksi itu terdiri dari sejarah mengenai metode konstruksinya itu sendiri ya kan. Sejarah mengenai bagaimana manusia itu digunakan ya, dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk membangun suatu infrastruktur. Kemudian ini juga termasuk bagian dari sejarah rekayasa ilmu keteknikan ya. Kemudian juga ada sejarah terkait dengan sejarah material bangunan yang dari dulu mungkin materialnya itu masih material yang sederhana, kemudian sekarang berkembang menjadi material-material teknologi dan terbarukan misalnya. Juga termasuk sejarah permesinan ya dan peralatan lainnya gitu ya. Nah, ini seperti contoh di gambar ini adalah gambar gereja ya di Rusia yang keseluruhannya itu terbuat dari kayu gitu kan ya. Materialnya masih material kayu. Sejarah ini kita bisa buat sistem versi kronologisnya ya. Dimulai dari zaman Neolitik ya kan sampai 5.000 sebelum Masehi, kemudian zaman tembaga dan perunggu ya kan. Kemudian zaman besi, zaman pertengahan ya, abad pertengahan, Renaissance, abad ke-17, 18, 19, dan 20 gitu ya. Nah ini adalah pengelompokan. Kira-kira lah ini sebenarnya estimasi aja sih, perkiraan pengelompokan perkembangan konstruksi per masing-masing zaman gitu ya. Nah kalau kita mau lihat contohnya di zaman Neolitik itu bangunan di Skara Brae. Ya, nah ini juga sudah termasuk menjadi salah satu situs warisan dunia versi UNESCO ya. Nah ini reruntuhannya ya. Di zaman tembaga dan perunggu ini salah satu yang terkenal itu adalah situs Mohenjo-daro ya di Pakistan yang dibangun tahun 2600 sebelum Masehi ya kan. Kemudian zaman di sini ada piramida lah ya, yang waktu itu termasuk bangunan tertinggi di dunia selama 3.800 tahun ya. Kemudian zaman abad pertengahan ya, ini contohnya gereja ya dengan style French Gothic yang diselesaikan konstruksinya itu pada tahun 1345 ya kan. Kemudian ada pada abad Renaissance, zaman pencerahan lah ya. Nah ini juga sama nih contohnya gereja ya kan. Kemudian ini juga abad ke-17 ya di pengadilan. Kemudian ini abad ke-18 di Sweden, abad ke-19 di Vienna ya bentuknya. Kemudian abad ke-20 nih abad Khalifa ya. Nah, masing-masing zaman ini memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri gitu ya terkait dengan aspek konstruksi. Seperti kalau kita lihat di zaman Neolitik ya awal sekali itu masih menggunakan sumber daya yang memang mereka dapat gitu ya seperti kayu, batu, rumput-rumputan ya dan lain-lain sebagainya. Dan ini juga disebut sebagai rock cut architecture ya. Arsitekturnya itu masih sebenarnya arsitektur yang awal sekali yaitu berupa pakai batu lah ya, batu yang kemudian dipotong ya, kemudian disusun-susun ditumpuk gitu. Kemudian di zaman copper dan bronze ini sudah dikenal tembaga dan perunggu ya. Dan ini sudah ada konstruksi post and lintels ya.
post itu tiang ya, kolom, lintel itu apa baloknya gitu ya. Nah, ini sudah mulai dikenal di sini gitu ya. Jadi sudah bisa terbentuk seperti struktur yang di dalamnya itu ada bisa dihuni gitu ya. Kemudian di Iron Age ya, di zaman besi ini sudah uh, yang terprominent ya, yang terkenal itu adalah ini zaman keemasannya peradaban-peradaban di Tiongkok, di India, di Yunani, di Roman ya, Romawi kuno gitu ya. Nah ini memang sudah terbentuklah kota-kota ya, pemukiman, sudah ada tata perkotaan yang lebih baik gitu ya. Rumahnya juga sudah banyak menggunakan rumah-rumah yang mulai menggunakan rumah-rumah dari bata ataupun dari tumpukan tanah liat yang dipadatkan gitu ya. Dan di sini ya sudah ada ditemukan besi juga ya, sehingga banyak peralatan yang sudah menggunakan besi gitu ya. Kemudian di zaman abad pertengahan itu ya, medieval itu sudah ada fortification, sudah banyak dikenal dibangun uh, benteng-benteng, kastil ya, katedral gitu kan. Nah ini tujuannya apa? Karena kan kalau misalnya sudah terbentuk satu perkotaan gitu, mereka kemudian harus melindungi perkotaan mereka sehingga kemudian dibentuklah benteng dan lain sebagainya. Dan di sini ciri khasnya itu adalah masih menggunakan timber ya, kayu, kemudian bata, kemudian tile, keramik ya. Nah, di sini masih belum ada standar textbook ya. Jadi memang masih berdasarkan orang yang ahli lah. Makanya kalau di sana itu ada orang yang ahli sebagai tukang kayu dan itu biasanya diwariskan turun-temurun gitu ya. Dan itu menjadi pekerjaan atau profesi yang cukup dipandang lah bagi masyarakat di sana gitu ya. Kemudian di abad pencerahan ya, Renaissance ini sudah mulai kita kenal apa yang kita sekarang sebut sebagai classical architecture ya, arsitektur klasik dan sudah ada Vitruvius Principle ya, bagaimana itu prinsip arsitektur modern itu diterapkan, kemudian ada teknologi of conversion dan lebih banyak penggunaan bata ya dalam bangunannya. Di abad ke-17 itu sudah ada rules of times dan of time ya dan menggunakan model-model yang berskala gitu ya. Nah, juga di sini sudah diperkenalkan lebih banyak kalau gelas tuh sebenarnya sudah sebelumnya di zaman Renaissance juga banyak contoh-contoh bangunan yang memanfaatkan gelas, tapi di abad ke-17 gelas ini menjadi lebih prominent ya. Banyak gereja-gereja atau bangunan-bangunan klasikalnya itu sudah ada seperti apa ya, kaca-kaca yang warna-warni gitu ya. Nah, ini di sini. Kemudian di abad ke-18 ini sudah terbentuklah profesi profesional ya, architects dan engineers ya di sini. Kemudian mereka itu sudah terstandarkan ya, sudah punya kompetensinya. Kemudian di sini juga penggunaan besi baik itu yang di tempat maupun yang dicor di tempat juga lebih banyak ya, dan penggunaan brick juga meningkat. Abad ke-19 ini ditandai dengan Industrial Revolution ya, revolusi industri, kemudahan transportasi semakin mudah ya. Kemudian beton mulai diperkenalkan di sini ya. Kemudian plumbing, sistem sanitasi juga mulai dipelajari ya, diterapkan di bangunan-bangunan. Sehingga kalau zaman-zaman sebelumnya masih banyak masalah terkait dengan higienitas ya, kesehatan akibat sanitasi yang buruk, di abad ke-19 ini sudah mulai diperbaiki ya. Kemudian building codes juga sudah mulai diperkenalkan. Dan di abad ke-20 ini sudah banyak kita memakai peralatan ya, yang alat berat ya, elevator, cranes dan lain sebagainya yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas ya. Dan kemudian kita juga sudah mengenal prefabrication, kemudian computer edit drawing ya, itu dengan desain ya, dengan bantuan komputer untuk membantu mereka menggambar ya, merancang sebuah bangunan. Bayangkan kalau di abad-abad sebelumnya ya kita menggambar
atau merancang sebuah bangunan ya, itu dengan kertas, itu kan ya, kertas. Atau mungkin kalau kalian masih pernah gitu ya belajar gambar teknik itu dengan kertas kalkir gitu kan ya. Nah, itu kalau salah ya bisa hapusnya lama gitu kan ya, atau bahkan kalau salahnya benar-benar berambetan atau disuruh ngubah satu lingkup ya, ada satu section yang diubah, nah ya udah harus dari awal lagi kan. Nah ini dengan adanya bantuan CAD ini akan sangat membantu ya pekerjaan arsitek di lapangan ya. Kemudian ini juga sudah menerapkan lebih banyak prinsip-prinsip menekankan pada prinsip sustainability ya, dan lebih banyak spesialisasi di sini. Kalau kita lihat kesimpulannya, maka dapat dibagi menjadi 3 nih terkait dengan sejarah perkembangan konstruksi ya. Dilihat dari materialnya, kalau zaman dulu itu materialnya adalah material yang perishable, artinya materialnya itu bisa cepat rusak ya, cepat ya pokoknya cepat rusak lah, perishable ya. Tapi kalau semakin ke zaman modern ini, mereka berkembang memakai material yang lebih tahan lama ya, seperti bata tadi, kemudian besi dan kemudian beton ya kan. Dan sekarang ini lebih banyak menggunakan material-material sintetik ya, misalnya material-material yang direkayasa, yang ada mungkin material beton campur apa gitu ya. Ya memang tujuannya untuk meningkatkan performa dari material itu sendiri gitu. Kemudian dari sisi desain, kalau dulu itu simpel ya, hanya bentuk kotak mungkin. Kemudian ya abad-abad pertengahan, abad Renaissance, 17, 18, 19 sudah ada standar. Kemudian sekarang zaman modern ini sudah sophisticated ya, kita bisa melihat bangunan-bangunan yang bentuknya aneh-aneh ya, tidak lagi hanya kotak, tidak hanya tinggi kotak 10 lantai, tapi juga ada melengkung-melengkung ya. Nah ini adalah salah satu bentuk dan ciri khas dari kemajuan konstruksi ya, perkembangan konstruksi. Kemudian dari kegunaannya, utilitiesnya, itu kalau dulu itu tidak terkontrol, tapi kemudian sekarang ini fully controllable. Semua utility dari bangunan itu sekarang ya fully controllable ya, mulai dari sistem pencahayaan, yaitu kita memakai lampu-lampu, pendinginan dan lain sebagainya. Ini fully controllable. Kalau dulu kan enggak ya, hanya mengandalkan ada ventilasi, ada apa gitu ya. Nah kalau sekarang ini sudah fully controllable. Nah, ini adalah contoh ya bangunan-bangunan. Kalau ini kan bangunan tertinggi ya, tapi mungkin sekarang udah akan berubah ya, karena sejak tahun 90-an itu cepat sekali berganti gedung yang tertinggi. Kalau dulu mungkin kita pernah mengenal Petronas sebagai gedung terkembar tertinggi, kemudian ada apa lagi, dan sekarang ini Burj Khalifa. Mungkin sekarang sudah ada lagi ya yang akan lebih mengalahkan Burj Khalifa gitu ya. Tapi di tahun 2010 ini adalah Burj Khalifa adalah gedung tertinggi di dunia ya, dengan ketinggian 830 meter. Kemudian ini jembatan kabel terbesar ya, terpanjang di dunia itu Akashi Kaikyo Bridge tahun 91 ya kan. Tahun 98 dengan panjang 1991 meter ya. Kemudian ini masih sebagai bangunan dengan steel ya, steel structure terbesar di dunia, yaitu Beijing National Stadium ya, yang disediakan pada tahun 2008 untuk Olimpik Beijing Olympic dulu ya. Di sini memakai 17.000 pekerja nih ya, dan menghabiskan biaya hingga 423 juta USD. Ini kapasitas stadiumnya sendiri 80.000 ya kan, dan menghabiskan 110.000 ton besi baja gitu ya di sini. Kemudian ini ada artificial islands ya di Dubai, tapi sekarang pengerjaannya itu setahu saya berhenti ya karena banyak masalah di sini ya. Ini tapi sudah ada beberapa yang terbentuk di sini. Palm Jumeirahnya ini sudah terjual sepertinya, tapi yang untuk Islandnya ini masih terhenti ya pengerjaannya setahu saya.
Nah, definition of construction ya, apa sih konstruksi itu? Kalau berdasarkan International Standard Industrial Classification oleh United Nations, itu construction adalah pekerjaan membangun ya, constructing, altering ya, mengubah, repairing, memperbaiki, demolishing ya, termasuk menghancurkan bangunan itu adalah sebenarnya adalah aktivitas konstruksi ya kan. Apa ya, bangunan gedung, kemudian bridge, jembatan, jalan, viadak ya, dam, culvert, kanal, sewers, water, gas, electricity ya, jaringan listrik dan pemipaan gas gitu ya, railways, jalan jalan rel ya, subways, apa, jalan bawah tanah gitu ya, harbor, pelabuhan ya, piers dan lain sebagainya, airports. Ini banyak sekali, ini adalah semua lingkup dari konstruksi gitu ya. Jadi memang lingkup konstruksi itu sangat besar, bahkan di kontraktor besar pun ya mereka general contractor ya, mereka juga punya divisi-divisinya masing-masing ya. Misalnya divisi gedung, divisi sipil dan lain-lain sebagainya. Nah, secara umum tipe atau jenis bangunan konstruksi itu terbagi menjadi dua, yaitu building. Building maksudnya di sini adalah gedung yang atau rumah ya. Nah, di sini fungsinya bisa untuk residensial sebagai tempat tinggal, dari itu single atau untuk multifamily atau bentuknya itu apartemen dan lain sebagainya ya, kondo. Kemudian ada yang non residensial, misalnya itu gedung untuk perkantoran, untuk mall, super blok ya, untuk pertokoan, untuk hospital, untuk gedung kampus dan lain-lain sebagainya. Ini adalah gedung ya. Kemudian ada yang disebut sipil, bangunan infrastruktur sipil lah ya lebih umumnya. Nah, ini dibagi dua juga, yaitu engineering construction dan industrial construction. Ini dibagi berdasarkan fungsinya. Engineering construction ini umumnya ya lebih kepada sebagai aset publik ya. Nah, ini seperti jalan, jalan raya, bridge ya, jembatan, jalan rel, irigasi, dam, pelabuhan, bandara, terowongan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian industrial construction ini lebih ditujukan untuk kepentingan industrial ya, either itu power plant ya, water treatment, oil and gas, industrial facilities, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian secara umum yang dimaksud dengan general principle of construction itu adalah ini time cost and performance ya, atau time cost and quality kalau dulu. Nah, ini time ini kan terkait dengan kecepatan untuk menyelesaikan pekerjaan ya kan. Dan kita juga membutuhkan dalam satu kontrak misalnya kita membutuhkan certainty of completion date. Oh, kamu, saya sebagai employer, kalau saya mau merekrut kamu, meng-hire kamu ya untuk mengerjakan proyek saya, ya kan, gedung, katakanlah. Tapi gedung ini kemudian saya butuh kepastian dong, kamu bakal menyelesaikannya dalam waktu berapa lama, 1 tahun kah, 2 tahun kah? Kalau tidak ada kepastian begitu, mending saya mencari seseorang yang memang bisa memberikan saya kepastian untuk menyelesaikan gedung tersebut. Cost juga sama ya. Ini terkait dengan biayanya, dan di sini dibutuhkan certainty of cost. Kemudian performance, ini terkait dengan quality lah, quality, strength ya. Kemudian juga workability, apakah bisa itu dibangun gitu ya. Kalau mungkin tahun 90-an, gedung-gedung yang bentuknya meliuk-liuk itu, kontraktor akan berpikir ini bisa dibangun atau enggak gitu kan ya. Tapi sekarang berkat dengan kemajuan teknologi, berkat dengan kemajuan material, arsitektur ya, finishing, nah itu bisa ternyata. Dan kemudian mereka sekarang berlomba-lomba ya, bagaimana workability ini bisa tidak lagi menjadi isu, atau bagaimana kemudian kita bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ya sekarang itu. Kemudian terkait dengan construction worker ya. Nah, ini juga kita bisa bagi menjadi 3, yaitu pekerja yang unskilled atau semi skill, pekerja yang terampil ya, skill, dan pekerja yang di bagian technical and management ya. Nah, ini ya contohnya ya, kalau unskilled itu general labor lah ya.
yang seperti kenek atau tukangnya gitu ya, tukang bantunya. Kalau skill itu sudah tukang yang ahli, yang terampil ya, seperti tukang kayu, batu, besi, cor ya dan lain-lain sebagainya yang memang sudah memiliki experience dan knowledge ya, sehingga mereka memang bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar atau spek yang ditetapkan. Kemudian technical atau manajemen ini adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan ya, kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesi ya, untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan di lapangan. Ini seperti ya QS, arsitek, civil engineer gitu ya. Nah, kalian-kalian inilah yang nantinya akan menjadi manajer di proyek gitu ya. Kemudian isu lain terkait dengan construction safety, tentu saja ya, ini di tahun 2012 pun ada 775 kematian di US akibat dari construction itu sendiri ya, pekerjaan konstruksi ya. Nah ini ada berapa persen nih kejatuhan, kemudian nih di apa kena benda ya, benda dari jatuh kejatuhan benda gitu ya, 10%. Kemudian electrocution nih, ini listrik nih, sengatan listrik, kejutan listrik ya 9% nih, cukup besar juga ya. Dan lain-lain sebagainya. Cock in or between nih, kalau misalnya ada alat berat, ketabrak gitu ya. Nah ini nih di sini nih. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu persentase kecelakaan kerja itu ternyata didominasi oleh konstruksi dan manufacturing. Konstruksi itu sendiri yang paling besar dengan 31,9% ya. Dan sekarang ya rata-rata masih terus besar. Nah ini bagaimana menjadi menarik ya, bagaimana kemudian para akademisi, para ilmuwan di bidang MRK ini bisa memberikan kontribusi untuk memperkecil nih persentase dari kecelakaan kerja di bidang konstruksi ya. Masa besar terus gini ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk meningkatkan safety, seperti membuat safety culture, equipment, applicable law ya, zone control, hoist management, storage management, HSE training ya, dan lain-lain sebagainya. Contohnya ini adalah terkait dengan penemuan safety helmet ya. Sebenarnya kita dulu itu tahun 1919 ya. Berarti udah 100 tahun ya, lebih dari 100 tahun yang lalu itu udah baru dikenal yang namanya hard-boiled hat ya. Atau helm untuk kepala yang ini dulu itu masih dibuat dari besi ya. Dan bisa dibayangkan kan berat gitu ya. Kemudian Hoover Dam itu tahun 1931 di mana hard hat ini menjadi wajib bagi pekerja konstruksi untuk dipakai ya. Kemudian terus sampai sekarang itu berkembang sehingga sekarang itu kan ada helm yang pakainya itu dari plastik lebih ringan ya kan, tidak mengganggu tapi tetap kokoh atau kuat untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh gitu ya misalnya. Nah, kalau kita bicara teknologi, sering juga kita bicara memakai istilah metode. Penggunaan istilah teknologi metode ini sering berbarengan gitu ya, padahal ada sedikit perbedaan. Yang dimaksud dengan metode itu adalah a particular form of procedure. Jadi suatu bentuk prosedur tertentu untuk menyelesaikan atau ya menyelesaikan atau mendekati sesuatu ya, approaching something, menyelesaikan sesuatu lah ya, terutama secara sistematis ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan metode. Sedangkan teknologi itu adalah penerapan dari keilmuan saintifik untuk practical purposes, tujuan-tujuan praktis ya di industri konstruksi misalnya. Jadi kalau metode ini terkait dengan systematic way ya prosedurnya, kalau teknologi ini terkait dengan penerapannya sebenarnya. Kemudian kita mengenal construction innovation sekarang ini ya, lebih banyak di banyak paper-paper terkait dengan construction innovation. Apa sih construction innovation itu? Sebenarnya itu sudah diperkenalkan oleh Slaughter pada tahun 1998, yaitu actual use of non-trivial change and improvement in a process ya. Jadi penggunaan aktual dari perubahan-perubahan yang tidak sepele ini, peningkatan terhadap sebuah proses, produk, sistem ya, yang novel, yang baru ya, yang memberikan kontribusi kepada institusi ya.
Kemudian kalau menurut OECD ini adalah innovation ini adalah realization ya, perwujudan dari sebuah metode baru, pendekatan baru, proses baru ya yang dapat meningkatkan service, jasa ya dan produknya atau secara signifikan meningkatkan operasi dari organisasi itu atau praktek dari organisasi itu. Nah, ini proses innovation ini terkait dengan cost reduction, ya, pengurangan biaya konstruksi. Jadi semakin lama itu biaya konstruksi itu semakin murah sebenarnya. Biaya gedung itu semakin murah gitu ya. Biaya material juga semakin murah gitu kan. Biaya apalagi itu secara ininya perbandingannya bahkan lebih murah dibandingkan zaman-zaman sebelumnya gitu. Kemudian time reduction. Dulu mungkin bikin satu gedung itu bisa 1 tahun, sekarang mungkin bikin gedung itu cuma 6 bulan misalnya kan ya. Target tuh setiap 1 bulan itu harus 10% progresnya. Nah ini yang repot nih teman-teman yang di proyek gitu kan ya. Harus 10% progresnya. 10 bulan jadi 100% misalnya kan ya. Selesai tuh satu gedung. Kalau zaman dulu mungkin bisa sampai 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kemudian quality improvement ya kan, peningkatan kualitas. Zaman dulu mungkin kualitas bangunan tidak seperti sekarang ya. Sekarang ini masih banyak meskipun mungkin ada ditemukan cacat, tapi secara ininya sebenarnya kualitas dari bangunan itu harusnya lebih meningkat ya, karena kalau misalnya ditemukan sekarang ini gedungnya cacat ini karena itu lebih karena pengerjaannya aja sih. Tapi sebenarnya kan material kemudian ininya itu sudah meningkat sebenarnya ya. Standar atau spek dari material itu sebenarnya sudah meningkat sehingga harusnya ketika uh, dipakai di lapangan ya sebenarnya gedung itu harusnya punya kualitas mutu yang lebih baik gitu ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian peningkatan produktivitas ya, produktivitas pekerja ini juga sebenarnya terkait dengan pengelolaan sih ya. Nah inilah peranan mahasiswa MRK bagaimana mengelola untuk bisa terus berinovate dalam konstruksi ini, aktivitas konstruksi sehingga bisa mengurangi cost, mengurangi time, meningkatkan quality, productivity, menekankan pada sustainability dan safety improvement ya ke K3-nya gitu ya. Nah ini oleh Liang Qi tahun 2018, konsep innovation itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut incremental innovation, radical innovation, dan disruptive innovation. Incremental ini adalah perubahan atau inovasi yang relatively small degree ya, perubahannya itu hanya tingkatnya masih kecil lah gitu ya. Dan ini dia mengambil keuntungan ya, manfaat dari potensi inovasi sebelumnya atau rancangan sebelumnya. Dan ini punya outcome yang bisa diprediksi. Kemudian ada yang radical innovation. Nah ini sudah tinggi nih degree-nya ya, sudah mulai meningkat. Dan biasanya itu didorong oleh faktor-faktor eksternal dari industri itu sendiri ya. Nah ini memaksa organisasi untuk bisa innovate, ya kan? Sehingga ini mereka bisa tetap bersaing gitu ya. Sedangkan disruptif ini benar-benar inovasi yang mengganggu tatanan yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi ini benar-benar bakal bisa mengubah pandangan. Misalnya kalau dulu itu innovation disruptive innovation itu kan seperti fintech misalnya ya, atau payment yang sekarang kan pakai paymentnya itu online payment. Kalau dulu kan kita masih paymentnya pakai cash gitu kan ya, atau setidaknya masih pakai kartu misalnya. Sekarang itu sudah semuanya online misalnya kan ya, mau bisa bayar secara online. Tidak perlu lagi kita memesan makanan itu harus keluar, tapi bisa delivery. Nah itu adalah disruptive gitu ya, disruptive innovation. Nah ini menekankan pada newness atau kebaruan ya, something new yang mengubah tatanan sebelumnya. Nah ini adalah contoh, ini adalah gambaran ya, gambaran dari diagram dari concept innovation ini, 3 jenis concept innovation ya, dari driver of change-nya ya kan, yang satunya itu market pull, yang satunya itu teknologi push ya.
Jadi berdasarkan didasari oleh teknologi atau didasari oleh market gitu ya. Kemudian degree of change itu low and high ya. Kemudian degree of uncertainty low and high gitu ya. Nah ini terkait dengan construction teknologi itu ada macam-macam ya. Seperti sekarang ini kita mengenal modular construction, kemudian data collection apps, drones ya, BIM, VR, AR ya, 3D printing, artificial intelligence, and many more gitu ya. Nah, kita setengah semester ke depan akan membicarakan mengenai construction teknologi ini ya. Kita mulai dengan modular construction dan prefab ya sebenarnya. Nah ini sebelum itu ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita mulai yang modular ini? Nggak ada ya? Belum, Pak. Oke. Nah ini modular ya. Apa sih yang dimaksud modular? Ini bisa kalian lihat nih ada keren, kemudian dia bawa modul gitu ya, satu modul box gitu ya. Modular construction itu disebut-sebut itu dapat mempercepat proses konstruksi itu hingga 50%-nya lebih cepat daripada kalau kita dengan metode tradisional ya. Artinya tradisional itu metode yang kita kerjakan di lapangan semuanya gitu ya. Kemudian dapat mengurangi biaya hingga 20% gitu ya. Dan ini sudah banyak digunakan sebenarnya diterapkan di negara-negara maju seperti Australia, UK, Singapura ya, US ya. Tapi di Indonesia mulai. Nah, pengertian dari modular construction itu adalah proses ya, sebuah proses di mana sebuah bangunan itu dibangun di luar outside ya, di luar lapangan. Jadi mereka dibuatnya itu di pabrik ya kan, ada di tempat workshopnya atau di tempat workshopnya under control condition ya, dalam sebuah kondisi yang terkontrol ya kan. Kalau misalnya kita di lapangan itu kan apa sih contoh tidak terkontrolnya, Atika misalnya? Kalau kita bangun di lapangan on site. Halo Atika, Ya, Pak. ada nggak contohnya? Kepikiran nggak contoh kenapa kok di bangunan di onsite itu tidak terkontrol, disebut tidak terkontrol kondisinya? Contohnya, Belum kepikiran ya? Josephine, coba. saya juga kayaknya belum kepikiran, Pak. Ada yang tahu kepikiran misalnya apa sih yang dimaksud dengan tidak terkontrol di kalau onsite dan terkontrol kalau di offsite? Yosi? Berpikir, Pak. Ya kalau misalnya on-site ya kita melakukan pekerjaan secara tradisional, on-site ngecor di lapangan, install di lapangan, kondisinya sangat tidak terkontrol. Artinya ya kita tidak bisa mengontrol kondisi-kondisi eksternal ya kan seperti hujan, panas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengerjakannya dalam offsite di sebuah kondisi terkontrol, workshop yang tertutup ya kan, workshop yang atau pabrik yang memang terkontrol ya kondisinya, itu akan meningkatkan mutu sebenarnya ya. Kita bisa terus memproduksi tanpa harus terganggu oleh kondisi-kondisi eksternal ya kan. Kalau misalnya ini bayangin aja ini kenapa kok sering mutu beton itu yang di lapangan itu bisa jatuh ya dibandingkan standarnya, itu karena misalnya melakukan pengecoran pada saat hujan ya kan. Kita tidak bisa tahu kan kapan misalnya hujan itu terjadi misalnya ya. Kita taunya kita butuh ngecor, dan ngecor beton itu
pouring the concrete itu bisa makan waktu 2-3 jam gitu kan ya, karena ada satu section yang cukup besar misalnya kan ya, atau mungkin ya sectionnya itu agak sulit misalnya vertikal atau apa bukan 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 mengecor plat tapi mengecor kolom, mengecor apalagi ya bentuk-bentuk elemen vertikal lah ya. Nah ini kan sebenarnya lebih susah gitu ya dan memakan waktu. Dan tiba-tiba selama 2 jam pengerjaan pengecoran itu tiba-tiba ada hujan nih. Hujan 30 menit saja itu menambah kadar air di dalam betonnya gitu kan, dan itu menurunkan kualitas beton. Tapi kalau kemudian kita melakukan ngecor bangunan itu, elemen itu di dalam sebuah bangunan tertutup, di sebuah workshop ya, itu akan memberikan kepastian bahwa mutu betonnya itu akan terstandar ya, akan terpenuhi gitu. Nah inilah yang dimaksud dengan mengapa modular construction atau prefab itu lebih baik sebenarnya dari kualitasnya ya, aspek kualitasnya. Kemudian apalagi ya? Nah modular construction ini juga ya tetap sama lah, menggunakan material yang sama, masih menggunakan teknik perancangan yang sama dengan standar dan spek yang sama gitu kan ya. Tapi memiliki keuntungan yang tadi, selain mutu juga bisa mempercepat pelaksanaan pekerjaan ya, karena di dalam satu workshop dia bisa melakukan pekerjaan sekaligus banyak misalnya kan ya, sehingga produksinya itu bisa langsung banyak gitu kan. Tapi ada satu nih sebenarnya satu hal yang mungkin perlu menjadi pertimbangan kalau misalnya kita melakukan modular construction. Ada yang tahu? Pertimbangan utama ketika kita mau memilih antara on-site atau off-site construction. Vido, tahu? Nggak tahu sih, Pak. Kalau on-site itu kan berarti kita sudah langsung pekerjaannya di lapangan kan, langsung diinstal di lapangan. Kalau off-site kita di workshop. Nah, hasil dari workshop ini kan perlu ada delivery, gitu kan ya. Perlu ada proses pengiriman ke lokasi lapangannya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan, jarak lokasinya, biayanya, karena ada biaya pengantaran ini gitu ya. Apakah akan menjadi lebih besar atau tidak gitu ya. Ini contoh modular ya, construction. Nah ini pendekatannya nih. Ya benar Bu Dian ya. Tapi ini contohnya pekerjaan pengadaan dinding precast. Ya sebenarnya sudah banyak sih sebenarnya di kita. Tapi kita akan nanti lihat perbedaan antara prefab dan modular ya. Dan di sini ini modular, ini pendekatan modular oleh Bertram ya, tahun 2019. Ini bisa dilihat nih bagaimana modular itu dimensi modularnya itu bergantung pada kompleksitinya ya, peningkatan kompleksiti dan skalanya. Kalau misalnya paling awal itu kan sebenarnya dilihat dari struktural ya. Jadi kita hanya membuat elemen-elemen struktur aja. Misalnya tadi pengadaan panel dinding precast ya kan yang disebut oleh Bu Dian. Kemudian kalau mau lebih kompleks lagi sebenarnya sudah ada ditambahkan dengan fixture-nya ya. Jadi sudah ada fixture di panel tersebut ya. Kemudian kalau lebih kompleks lagi sudah jadi semua gitu. Tinggal benar-benar di lapangan itu tinggal diinstal aja gitu ya. Tidak perlu ada pekerjaan pelapisan dan lain sebagainya. Sudah benar-benar fully functional gitu ya di lapangan. Kalau dia dari skalanya juga sama. Jadi kalau ini kan dulu awalnya itu yang paling sederhana ya hanya berupa panel ya, panel precast. Panel itu artinya hanya bentuknya 2D ya. 2 dimensi, panjang kali tinggi ya, atau panjang kali lebar. Tapi semakin ke sini itu sudah semakin bentuknya itu volumetrik ya, sehingga ada berupa modul. Nah inilah yang membedakan istilah modular construction dan prefab construction. Prefab atau prefabrication ini yang umumnya disebut itu panel-panel precast ya. Nah ini yang masih berupa 2 dimensi lah ya. Yang sampai panel ini ya, skala sampai panel ini adalah
prefab ya. Tapi kalau kita sudah bentuknya itu modul, bentuknya itu sudah dalam bentuk 3D ya, volumetric, itu sudah disebut modular construction sebenarnya. Seperti ini. Ada nggak sih Pak fully for service ya, yang bentuknya itu sekali jadi gitu, langsung di workshop ngantar benar-benar ke lapangan itu sudah berupa satu unit rumah? Bisa jadi ada ya, karena kan sekarang sudah ada teknologi 3D printing. Ada tuh rumah yang rumahnya kecil ya, memang kecil, masih kecil, tapi itu memang sudah jadi, langsung jadi di pabrik, tinggal dibawa gitu ya, tinggal diinstal aja di lapangan. Di lapangan tinggal ditaruh fondasinya aja gitu ya. Sudah selesai. Ada, memang sudah ada seperti itu. Nah, ini yang tadi choice of modular system, bisa kita ke prefab atau ke benar-benar modularnya ya, ke 2D atau 3D. Nah, impact dari teknik modular atau prefab ini adalah sebenarnya tentu ada dampak pada project schedule utamanya ya. Kalau ini kita bisa lihat yang hitam-hitam ini, schedule yang hitam ini adalah traditional way ya kan. Secara tradisional kita ada tahapan planning misalnya, kemudian ada fondasi 2 bulan, kemudian ada on-site construction dan overrun-nya lah gitu ya. Sehingga total 2 tahun ya kan, 24 bulan. Tapi dengan modular ya, planningnya mungkin sama lah ya. Tapi mungkin masih ada planning yang diteruskan. Kemudian fondasi masih pekerjaan di lapangan. Tapi untuk on-site construction-nya ini sudah berubah menjadi off-site construction ya, di mana sudah memang dimanufaktur di pabriknya gitu ya, atau di workshop-nya. Nah, ini bisa pada akhirnya menyumbang 20 hingga 50% percepatan pekerjaan di lapangan gitu ya. Bagaimana dampaknya dengan cost? Juga sama gitu ya. Kalau yang abu-abu ini adalah anggapannya konvensional ya kan, yang traditional way, dan kemudian yang biru yang dalam kurung ini bisa minus plus, ini artinya bisa pengurangan ataupun penambahan depend dengan kondisinya masing-masing proyek gitu ya. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat nih, di construction phase nih untuk on-site labor ya, pekerja di lapangan itu pasti akan berkurang ya, bisa berkurang hingga 10-25%. Tapi kita ada penambahan nih, penambahan off-site labor, yaitu pekerja yang di manufakturnya kita ya, di workshopnya kita. Itu ada 5-15%. Kemudian juga jelas ada penambahan logistik yang tadi saya bilang, pertimbangan logistik ini pasti akan terus ada gitu ya. Kalau sebelumnya itu hanya kecil, tapi pasti akan bertambah 2-10% nih kalau menurut Detram nih. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan ya. Sehingga total cost project itu bisa berkurang 20% atau dalam rentang bisa sampai justru menambah hingga 10% gitu ya. Nah, ini bagaimana menjadi pertimbangan bagi kontraktor ketika dia menerapkan pekerjaannya di lapangan gitu ya. Kemudian terkait dengan quality ya jelaslah kalau misalnya ini on site itu kan betonnya itu dituang di lapangan ya, dicor di lapangan. Ini akan banyak kondisi-kondisi eksternal yang mungkin tidak dapat dikontrol gitu kan ya. Entah itu mungkin bekistingnya bocor, kan sering tuh ya jadi di proyek bekistingnya bocor, keluar, ketumpahan, kemudian tadi ada hujan ya kan. Atau mungkin ketika datang itu beton ready mix-nya itu sudah mulai agak mengeras sehingga kemudian karena kelamaan nunggu kan, ngantri misalnya kan kalau datang itu bisa pesennya 10 truk misalnya kan, itu ngantri kelamaan, yang belakang ini bisa mulai mengeras tuh. Kemudian kesulitan oleh pekerjanya di lapangan untuk dicor ya, artinya ya dia kan harus menyebar masuk ke elemen-elemennya masing-masing gitu kan ya. Kemudian ditambahin air, itu juga pernah kejadian seperti itu. Nah, itu semua itu akan menjadi kondisi yang menyebabkan penurunan mutu dari kualitas betonnya itu sendiri kan nantinya. Tapi beda nih kalau misalnya kita kemudian sudah melakukan pekerjaan secara prefab atau modular ya, di dalam
manufaktur atau workshopnya kita gitu ya, pabriknya kita. Ini pasti dalam kondisi terkontrol dan ada pengecekan QA ya kan, QA QC-nya. Nah, ini kemudian tadi ada sedikit perbedaan antara modular and prefab ya. Kalau modular itu biasanya itu disebut kalau sudah bentuknya itu 3D atau volumetric. Tapi kalau bentuknya masih panel itu kita sebutnya prefab ya kan. Atau precast tuh yang tadi juga sama. Precast itu ya di casting duluan sebenarnya kan ya. Jadi offsite. Nah, ini contoh modular ya. Jadi benar-benar ke lapangan itu sudah dalam bentuk satu modul ya, satu modul. Nah, ini tinggal di lapangan langsung ditaruh gitu ya. Tapi agak ini juga ya kalau saya lihat ya, butuh benar-benar alat berat yang benar-benar kapasitas angkatnya itu besar ya, karena juga termasuk pengirimannya, bagaimana mengirim elemen modul ini ya kan, ini kan besar sekali, ini sebenarnya panjang, bisa memakan jalan raya seberapa besar gitu kan ya. Nah, ini saya sih belum pernah melihat modular construction di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri sih sudah mulai banyak seperti ini. Kalau di Indonesia itu yang paling sering adalah prefab ya, panel-panel, entah itu panel dinding, kemudian ada panel apa yang biasanya kalau untuk jalan itu box ya, box culvert ya. Kalau box itu termasuk sebenarnya modular sih, dia kan bentuknya sudah volume 10 metrik ya, cuma mungkin tidak ekstrim sepanjang sebesar ini. Nah, kalau prefab itu lebih 2D ya, panel gitu. Benefitnya apa ya? Ya tadi lah, improve schedule performance, decrease construction cost, improve project quality ya. Dan ternyata itu dapat membantu mengatasi masalah kekurangan pekerja. Karena kalau di negara-negara maju kan pekerja khusus itu sudah jarang ya. Artinya maksudnya itu tenaga kasar itu jarang orang yang mau bekerja sebagai buruh ya, atau tenaga tukang di proyek konstruksi gitu kan ya. Kalau di Indonesia mungkin masih belum terlalu menjadi isu ya, karena masih banyak orang yang butuh pekerjaan dan mereka kita tersedia banyak labor ya, skilled labor untuk itu gitu kan ya. Kemudian modular atau prefab ini juga bisa meningkatkan project safety ya, karena ya tentu tadi mengurangi elemen pekerjaan di lapangan ya kan, sehingga mengurangi potensi adanya kecelakaan kerja di lapangan ya. Nah, ini impact to cost and time ya. Ini sebenarnya sih persepsi ya, berdasarkan persepsi arsitek atau engineer, berdasarkan persepsinya kontraktor ya, kemudian berdasarkan persepsinya employer ya, trades. Nah, ini benar nggak sih bagaimana persepsi mereka ya, dampak dari prefab ya terhadap project schedule performance. Kalau ini terhadap budget performance, terhadap cost-nya ya. Kalau ini impact to key factors berdasarkan menurut arsitek ya, ada 7 indikatornya seperti ini. Improve productivity ya, 11% itu menyatakan sangat setuju ya bahwa itu mengimprove productivity ya kan, sangat mengimprove ya. Kemudian improve itu sebanyak 39%. Dan medium saja itu sebanyak 39% ya. Jadi ya memang kelihatan bahwa berdasarkan pendapatnya atau persepsinya arsitek atau engineer, prefab ini ya sangat meningkatkan ya
dampaknya itu, pengaruhnya itu paling tinggi itu adalah terkait dengan produktiviti, peningkatan produktivitas. Kemudian juga mengurangi limbah, ya. Limbah yang dihasilkan itu secara total itu 86% nih. Mereka menganggap itu dengan modular, dengan prefab itu bisa mengurangi limbah, ya. Kemudian sebanyak 83% dari total ini menganggap bisa memberikan kepastian terkait dengan schedule, gitu ya. Kemudian 80% itu menyatakan meningkatkan quality. Kemudian 78% mengatakan meningkatkan predictability terkait dengan cost, ya, cost. Kemudian 75% menyatakan meningkatkan client satisfaction, kepuasan klien, dan 66% menyatakan meningkatkan safety performance. Dan ini beda-beda sebenarnya, ya. Mungkin kalau di Indonesia, kalau kita melakukan survei, ya, penelitian tugas akhir terkait dengan persepsi engineers ataupun kontraktor, gitu ya, ini bisa beda-beda, gitu ya, di satu tempat dengan tempat lain. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, pemilihan perusahaan prefab, ya. Ada 6 faktor, ya. Yang paling tinggi itu adalah didasarkan pada pengalamannya. Pengalaman dia sebagai perusahaan yang memang menjual prefab, ya, spesialisasinya prefab. Kemudian terkait dengan harga penawarannya, ya. Kemudian terkait dengan preferensi dari ownernya, kemudian terkait dengan adanya kriteria yang ditetapkan mereka sendiri untuk mencapai mutu, misalnya, ya. Kemudian terkait dengan fabrikasi yang sama, ya, prefab yang sama, misalnya satu proyek ini butuh elemen-elemen prefab mungkin untuk panelnya, untuk dindingnya, untuk pekerjaan yang lain-lainnya. Nah, ini lebih baik satu company yang sama, atau bisa jadi kan supplier bisa beda-beda suppliernya, ya. Nah, ini kemudian company closest to the project, ya. Berarti ini berdasarkan distance, karena ini terkait dengan tadi cost untuk delivery-nya, gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan penggunaan BIM, ya, untuk prefab ini, ya, untuk merancang prefab ini. Jadi ya mereka juga melakukan survei, ini Smart Market Report melakukan survei kepada engineers, contractor dan traders, ya, terkait dengan apakah BIM ini sangat berpengaruh terhadap prefab, dan memang mengatakan itu improve coordination, ya. Nah, BIM improve coordination, improve schedule performance, improve cost performance, ya, reduce on-site rework, ya, pekerjaan rework, pengulangan pekerjaan, ya, mungkin karena ada perbaikan terhadap cacat pekerjaan, gitu ya. Kemudian improve quality, kemudian syarat dari keinginan dari ownernya, gitu ya, ataupun kontraktornya. Oke, selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait ini? Jadi tadi kita sudah bicara mengenai sejarah konstruksi, ya, sejarah konstruksi, perkembangannya, kemudian prinsipalnya, construction workers, ya, safety, kemudian teknologi innovation, dan kita bicara mengenai modular and prefab. Nextnya kita akan bicara mengenai drones, ya, BIM, kemudian ada exoskeleton, ya, 3D printing, dan lain-lain sebagainya. Itu untuk next week, ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah jelas semua kah? Kalau sudah, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk isi absensi, ya, di portal, ya. Oke semua, terima kasih, ya, atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya An, ya.